Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa alaihi natawakkalu fahuwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segenap pemirsa dimanapun panjenengan sudah berada rahimakumullah. Bahasan kali ini tentang manusia yang paling bermanfaat. Terus terang, bagi kami pribadi mengingatkan lagi memori ketika di pondok. Pada tahun 1989, bertepatan dengan tahun 1409 Hijriah, di Pondok Tebuireng, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ishaq Latif itu membaca kitab Al-Jami As-Shaghir karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Dalam juz 2 halaman 9 baris 3 dari bawah itu ada hadis yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan kemanfaatan-kemanfaatan bagi manusia lainnya. Para pemirsa rahimakumullah, sebelum menjadi manusia paling baik, terlebih dahulu kita dituntut menjadi manusia yang bermanfaat. Menjadi manusia yang bermanfaat juga mengingatkan kembali dulu Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh Pondok Tarbiyatul Nasin Pacul Gowang, ketika ngaji itu kalau memberikan nasihat kepada para santri, semua santri kalau pulang nanti harus bermanfaat, dan semua guru-guru dan para kiai di Tebuireng begitu pesannya. Mbah Ye Aziz itu memberikan pesan kepada santri-santri, manusia bermanfaat itu nggak usah mikir tinggi-tinggi. Manusia bermanfaat, ilmu yang selama di pesantren atau ilmu yang didapatkan ketika mondok itu bisa mengantarkan keridhaan Allah, bisa mengantarkan kepada ridha Allah. Kalau bahasa saya, ilmunya bisa mendekatkan diri kepada Allah, berarti sudah manfaat. Tidak usah menunggu jadi orang kaya atau sukses, nunggu jadi ustadz atau kiai baru mengamalkan ilmu. Tidak. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ishaq Latif juga itu sering dalam pengajiannya, santri ketika pulang harus menjadi manusia yang bermanfaat. Malah Kiai Al-Maghfurlah Kiai Samsuri Badawi itu maturnya malah gini, semua santri kalau pulang harus bisa meramaikan kampungnya. Saya masih teringat betul santri-santri yang rewok itu langsung seloroh gini, ya diobong aja kampungnya. Maksudnya Kiai Samsuri, kalau sudah pulang, ilmunya harus dimanfaatkan dengan ikut berpartisipasi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Minimal dengan ilmunya kita pulang bisa bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Syukur-syukur kalau bisa mengadakan pengajian-pengajian. Para jamaah, para pemirsa rahimakumullah, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ishaq Latif itu sering kan bilang waktu pengajian, santri kalau pulang harus wajib berakhlakul karimah. Meskipun santri itu ilmunya tinggi, meskipun santri itu ilmunya tinggi, kitabnya banyak, tapi kalau pulang akhlaknya tidak dipakai, masyarakat tidak akan mau menerima. Saya juga tahu betul Kiai Musta'in Syafi'i dalam setiap khutbahnya itu selalu mengutip ayat man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Terkadang juga mengutip in ahsantum li anfusikum, in ahsantum li anfusikum wa in asa'a fa'alaiha. Kalau kita berbuat baik, secara otomatis kebaikan itu akan kembali kepada kita. Akan tetapi kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan juga akan kembali kepada kita. Makanya santri kalau pulang
itu kalau ngomong harus jujur, kalau janji harus ditepati, kalau sudah dipercaya harus amanah. Kalau kita ngomong saja nggak bisa jujur, bohong, kalau janji nggak ditepati, kalau dipercaya, wah beledong, karena bahasa Jawa gitu. Mana mungkin manusia percaya, orang kamu nggak akan percaya gitu. Makanya ya akhlak. Para kiai kuno, Mbah Hasyim Asy'ari, ini keterangan dari Gus-Muhyiddin Khatib. Karena memang santri itu tidak hanya dituntut menjadi pintar, menjadi alim. Di pondok pengajian kalau itu seperti pasar, setiap ba'da sholat itu pengajian tinggal milih. Memang santri dituntut menjadi manusia-manusia yang alim. Karena dengan keilmuannya nanti ketika pulang, insya Allah akan lebih besar kemungkinan menebarkan ilmunya. Tidak hanya itu, malahan Hadratus Syekh juga membekali santri-santrinya dengan doa-doa khusus seperti ayatul mahabbah wal qabul. Ini seringkali disampaikan Gus Zam dan seringkali diijazahkan seperti dalam kitab Al-Misbah wal Wiqayah. Akan tetapi tidak semua santri bisa seperti itu. Mbah Yai Adlan Ali pada tahun 1988 pernah mengkaji kitab Nasaihul Ribat, dan 9 tahun kemudian dibaca lagi oleh Gus Som di tempat yang sama di Serambi Masjid Tebuireng. Kalau Mbah Yai Adlan itu setelah zuhur bulan puasa, Gus Som setelah sholat subuh. Ini ada seorang yang alim, kitabnya sampai dikumpul ada 80 lemari besar. Akan tetapi orang ini sama sekali tidak bisa merasakan ilmunya, apalagi orang lain. Sampai ada seorang nabi Bani Israel yang waktu itu menerima wahyu supaya mengingatkan orang yang alim tersebut. Kata nabi ini bilang sama orang alim ini, "Mas, wis tah senajan sampean belajar maneh ilmu sampai sundul langit," cara kasar gitu. Akan tetapi sama sekali tidak akan bisa memberikan kemanfaatan selagi sampean belum mengamalkan nomor satu sampai ingat, la tuhibbud dunya, jangan terlalu cinta dunia. Mungkin bahasa Jawa, ojo ke dunia. Kalau cari ilmu, suruh ngaji, ngisi apa kalau tujuannya materi, ya sudah nggak akan bisa. Yang kedua, la tusahibis syaitan, jangan berteman dengan syaitan. Bi antuti'a amrohu, mengikuti perintahnya syaitan. Bi mukhalafati amrillahi wa rasulih, malah meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Mungkin terlalu nuruti hawa nafsunya, kesenangannya dituruti, perintah Gusti Allah, perintah Kanjeng Nabi malah dilalekno. Yang ketiga, la tu'ti ahadan min ibadillah, jangan menyakiti seseorang, entah yang disakiti itu perasaannya, fisiknya, mentalnya. Bahkan kalau bisa makhluk Allah, tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan juga harus kita jaga. Kita harus bisa adil. Para pemirsa rahimakumullah, mungkin ini yang perlu kami sampaikan dengan menyebut para guru-guru, orang-orang soleh. Ini harapan kami, seperti makalah inda dzikris sholih tanzil barokah. Jadi mudah-mudahan dengan menyebut para guru-guru, para kiai-kiai, dan barokahnya bulan Ramadan ini, kita menjadi manusia-manusia yang tidak sekedar bisa manfaat kepada diri kita, tapi dengan keilmuan kita, dengan apa yang kita miliki. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain, baik itu dengan ilmu, baik itu dengan tenaga, ataupun juga harta. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.